nama saya Kevin Yo. My name is Kevin Yo. 我的名字叫杨永康. Saya dari SD Sindut Tionghoa Tarakan. I'm from SD Sindut Tionghoa Tarakan School. 我在英华沙尼学校上学. Pada hari ini saya akan membawakan satu cerita yang berjudul Kisah Meninggalnya Raja Bunu. Cerita ini diambil dari cerita rakyat Kalimantan Utara. Dengar baik-baik ya teman-teman. Ada sebuah kisah tentang Raja Bunu yang telah lama menderita penyakit kronis. Dari waktu ke waktu, penyakit yang dideritanya semakin parah. Segala macam usaha sudah dicoba oleh keluarga kerajaan untuk menyembuhkan sang raja, tapi tak pernah membuahkan hasil. Raja Sangen dan Raja Sangiang yang merupakan saudara kandung dari Sri Baginda Raja Bunu memutuskan untuk meminta bantuan Nyai Jaya dan Mangku Amat yang sangat tersohor sebagai tabib. Konon, mereka mampu mengobati berbagai macam penyakit. Bahkan dengan ilmu kesaktiannya, mereka mampu menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. Kedua saudara kandung Raja Bunu meminta Pangeran Panting Tarung, putra kandung Raja Bunu, untuk pergi menjemput Nyai Jaya dan Mangku Amat yang menetap di pinggir Telaga Mantuk. Pangeran Panting Tarung segera pergi menuju ke rumah kedua tabib tersohor itu. Sayangnya, kedua tabib sakti itu sedang meninggalkan kediamannya. Pangeran Panting Tarung kembali ke istana kerajaan tanpa membawakan hasil. Ketika sang pangeran melapor, Raja Sangen dan Raja Sangiang memintanya untuk kembali lagi ke sana. Cobalah kau kembali lagi ke sana. Mudah-mudahan kedua tabib itu sudah pulang. Pangeran Panting Tarung berangkat lagi ke sana. Dan masih sama seperti Pangeran Panting Tarung berangkat sebelumnya. Kedua tabib itu masih belum pulang. Pangeran Panting Tarung kembali ke istana kerajaan tanpa membawakan hasil. Namun, Raja Sangen dan Raja Sangiang memintanya untuk kembali lagi ke sana. Cobalah sekali lagi kau ke sana. Tunggulah sampai kedua tabib itu pulang, ucap Raja Sangiang. Namun, Pangeran Panting Tarung tidak paham maksud dan tujuan dari kedua pamannya itu. Ia berpendapat bahwa kedua pamannya itu telah menuduh ia berdusta. Dan untuk ketiga kalinya ia tidak berjumpa dengan kedua tabib tersohor itu, dirobohkanlah rumah Nyai Jaya dan Mangku Amat. Ia ingin membuktikan kepada kedua pamannya itu bahwa Nyai Jaya dan Mangku Amat benar-benar tidak ada di rumah. Dan Pangeran Panting Tarung kembali ke istana kerajaan untuk membuktikannya. Aku telah ke sana. Ini bukti bahwa aku telah ke sana. Aku membawa palang pintu, baji genderang, alat pengobatan, serta puing rumah kedua tabib yang sudah aku bongkar. Aku tidak berdusta, ucap Pangeran Panting Tarung sedikit kesal. Sementara itu, Nyai Jaya dan Mangku Amat saat kembali ke rumahnya, ia kaget saat melihat rumahnya sudah dihancurkan oleh orang. Dengan kesaktian yang mereka miliki, mereka mencari tahu siapa yang telah melakukan perbuatan buruk itu. Dan saat mengetahui yang telah melakukan perbuatan buruk itu adalah Pangeran Panting Tarung, ia merasakan firasat buruk yang akan menimpa kerajaan itu. Firasat itu terbukti. Tidak lama kemudian, Raja Bunu meninggal dunia. Nyai Jaya dan Mangku Amat sangat kecewa terhadap apa yang dilakukan oleh Pangeran Panting Tarung yang sudah menghancurkan rumah mereka, serta mengambil beberapa alat pengobatan. Andai saja Raja Bunu mau bersabar menunggu sampai mereka pulang, Raja Bunu pasti dapat disembuhkan. Bahkan, andaikan Raja Bunu telah meninggal sekalipun, ia masih dapat menghidupkannya kembali dengan alat-alat pertabiban yang mereka miliki. Namun, alat-alat pertabiban itu sudah hancur semua. Tidak ada yang dapat dilakukan dengan kondisi ini. Tidak akan cukup waktu bagi mereka untuk memperbaiki alat-alat kesehatan itu. Akibat Pangeran Panting Tarung yang tidak mau bersabar, akhirnya Raja Bunu meninggal dunia. Nah teman-teman, tahu tidak pesan moral dari cerita rakyat Kalimantan ini? Pesan moral dari cerita rakyat Kalimantan ini adalah bersabarlah, jangan mengambil kesimpulan yang salah. Kematian tidak dapat dicegah datangnya. Semua sudah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Demikianlah cerita saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Thank you. Xie xie daja. Sampai jumpa.